Cara ketahanan pangan nasional itu, berarti yang pertama kita bicarakan availability ya, kemudian berikutnya mengenai quality, berikutnya lagi affordability, selanjutnya adalah sustainability. Ini kita bicara ketahanan pangan. Jadi mulai dari kesediaan, kemudian kualitasnya, kemudian berikutnya adalah keterjangkauan, yang berikutnya lagi adalah mesti sustain. Jadi kalau ini nggak kita kerjakan, kita nggak punya ketahanan pangan, ya. Kemudian berikutnya lagi, yang harus dipikirkan oleh kita semua sebenarnya dua. Satu yang di hulu, dua di hilir. Di hulu ini kita harus bisa memberikan rasa nyaman kepada petani, peternak, nelayan, terutama yang kecil-kecil, kita harus ayomi. Sehingga kita bisa berikan jaminan untuk beli produk-produk dengan harga yang baik. Juga ada faktor pendidikan, edukasi di sana, produk-produk ini supaya bisa diterima market itu seperti apa. Very detail misalnya untuk beras gitu, kita harus tahu bahwa kadar air untuk beras gitu ya, itu harus 40% misalnya. Penggiling padi itu juga teman-teman kita juga harus diberikan informasinya. Kemudian kalau perlu kita hubungkan dengan perbankan gitu ya, dapat revitalisasi giling padi. Jadi seperti teman-teman Perpadi, Asosiasi Pengusaha dan Penggiling Padi lakukan bersama dengan Himbara. Kemudian selain di hulu ya, di upstream, di downstream-nya juga harus diketahui bahwa Pak Presiden ini nggak mau masyarakat nggak bisa mendapatkan produknya dengan harga yang baik, kemudian nggak bisa termanage inflasinya, karena Pak Presiden menargetkan inflasinya itu 2% plus minus 1. Sehingga kombinasi antara hulu dan hilir ini connectivity. Pak Arief, harus ada pemilihan dari diversifikasi pangan begitu untuk beras ini. Dan juga kalau tadi juga menarik, Anda mengutip sedikit terkait perbankan begitu di dunia pertanian. Ini kan juga relate begitu Pak dengan urgensi dari sistem tata niaga pangan yang terintegrasi. Sebenarnya memang seberapa urgen sih Pak ataupun seberapa penting menurut Anda? Iya, karena saya ini bersama Pak Menteri BUMN, saya juga di Direktur Utama Holding Pangan ID Food ya, itu namanya RNI Raja Wali Nusantara Indonesia. Di bawahnya ada 8 BUMN pangan di sana, kemudian ada 11 anak perusahaan existing. Kita tahu persis ya bagaimana kita membuat ekosistem. Jadi kalau Pak Erik itu menyampaikan kepada kami, yang pertama adalah refocusing bisnis ini mesti refocusing, kemudian berikutnya lagi membangun ekosistem. Nah, ekosistem yang dibangun ini kalau Pak Menteri BUMN dulu menggunakan beberapa BUMN-nya untuk melakukan program. Itu namanya Solution. Solution ini digagas oleh IHC, Pupuk Indonesia Holding Company, kemudian oleh Pak Erik lebih disempurnakan programnya namanya Makmur. Ya, Makmur ini begini, CPCL, calon petani calon lahan, nanti dicari oleh teman kita Pupuk Indonesia Holding. Jadi program ini sebenarnya juga akan mengurangi ketergantungan pupuk dari pupuk subsidi, sehingga nanti sudah mulai masuk pupuk-pupuk komersial, ya. CPL calon petani lahannya ini nanti sudah ketemu, kita temukan dengan BRI. Nah, ini bicara pembiayaan. BRI ditugaskan oleh Pak Menteri BUMN untuk melakukan pembiayaan KUR yang bunganya 6%. Nah, biasanya setelah itu apabila teman-teman ini petani peternak, petani lah ya dalam hal ini sudah mendapatkan approval SLIC ya, kemudian ini akan dapatkan KUR. Kalaupun tidak mendapatkan KUR, nanti dikerjasamakan dengan teman-teman dari distributor pupuk. Atau ada juga kalau di BUMN programnya TJSL ya, tanggung jawab sosial ya, teman-teman BUMN, kalau dulu namanya CSR. Nah, program ini
setelah nanti berjalan, di depan itu ada asuransi yang kita libatkan. Ada Jasindo dan Askrindo, BUMN semua nih. Jasindo itu untuk gagal eh, panen, sedangkan Askrindo untuk gagal bayar. Jadi dibuat suatu ekosistem sedemikian rupa. Kemudian apabila nanti panen, ID Food ya, bersama anak-anak perusahaannya menjadi standby buyer untuk offtake, untuk membeli dengan harga yang baik. Nah, target Pak Menteri BUMN pada waktu itu misalnya 50.000 hektar. Tapi sampai dengan saya kemarin pindah ke Badan Pangan Nasional, itu angkanya udah 250.000, nggak bisa kebendung. Gitu ya. Nah, kita nanti tunggu hasilnya, karena ini melibatkan banyak BUMN, ini bisa dengan model gitu ya.